Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi 5 dengan kode name Gemini. Handphone ini kasusnya adalah lupa akun Mi-nya. Kita akan coba untuk mengunlock akun Mi-nya sekarang agar tampilan terkunci "This device is locked" ini hilang. Oke, kita menuju dulu ke tampilan desktop komputer. Di sini sudah kita siapkan cukup dengan 3 file ini saja. Yang pertama kita install di sini adalah Qualcomm driver installernya dulu. Kita double klik, kemudian di dalamnya ada sebuah folder. Di dalamnya folder ada Qualcomm driver installer.exe. Ini kita double klik, kemudian kita install driver Qualcomm-nya. Fungsi driver ini adalah untuk membaca handphone sebagai IDL mode 9008. Tinggal kita next saja sampai proses install drivernya selesai. Kemudian kalau sudah selesai, klik finish dan jendela winternya kita keluarkan juga. Kemudian yang kedua, kita install Mi Flash Tool. Kita gunakan Mi Flash Tool 2017, Mi Flash Setup eng.msi. Kita bisa double klik isi file winrarnya. Kemudian tinggal kita next juga untuk proses installnya. Pilih everyone, next lagi. Installing Xiaomi Flash, kita tunggu. Kalau sudah installation komplit, kita bisa klik close dan close juga jendela winrarnya. Kemudian di desktop akan muncul sebuah shortcut dari Xiaomi Flash.exe. Untuk menjalankannya tinggal kita double klik aja sampai muncul tampilan Mi Flash Tool-nya seperti ini. Nanti kita akan gunakan Mi Flash Tool ini untuk melakukan flash file Mi Cloud-nya. Untuk sementara sekarang bisa kita minimize dulu Mi Flash Tool-nya, nanti akan kita buka lagi. Kemudian file terakhir adalah file Fix Mi Cloud Mi 5 Gemini. Kita bisa ekstrak dulu filenya. Caranya klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder seperti ini. Dan cukup kecil aja untuk ukuran filenya. Kemudian kita bisa langsung menginputkan file Mi Cloud-nya ke dalam Mi Flash Tool-nya pada kolom firmware. Caranya tinggal kita klik aja tombol select pada Mi Flash Tool-nya. Kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak file Mi Cloud-nya. Tadi aku taruh di desktop, kemudian folder bahan, dan kita pilih folder dengan nama Fix Mi Cloud Mi 5 Gemini. Yang kita pilih adalah Fix Mi Cloud Mi 5 Gemini, jangan folder Emacs ya, tetapi folder Fix Mi Cloud Mi 5 Gemini-nya, kemudian klik OK. Sudah muncul di kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya sekarang. Kemudian opsi di bagian bawah Mi Flash-nya kita pilih Clean All. Selanjutnya kita bisa siapkan dulu handphonenya untuk masuk ke IDL mode 9008 atau download mode. Sebelumnya kita harus mematikan dulu handphone ini untuk masuk ke IDL mode. Tapi karena handphone ini tidak bisa kita matikan, dan untuk masuk ke IDL mode bagi handphone yang belum ter-unlock bootloader juga harus dengan cara test point. Maka kita bisa membongkar dulu casing belakangnya. Kita bisa gunakan kop akuarium seperti ini ya, yang murah aja. Kemudian untuk cara membuka casing belakangnya, kita bisa rekatkan kopnya ini ke casing belakangnya dan kita tarik pelan-pelan sampai ada renggangan pada casing belakangnya. Kita coba pelan-pelan, jangan keras-keras ya, pelan-pelan aja sampai renggang, kemudian kita tarik dan langsung bisa terlepas seperti ini. Selanjutnya kita bisa sisihkan dulu untuk casing belakangnya. Karena titik test point itu berada pada papan mesinnya, maka kita juga perlu membuka penutup mesinnya. Kita bisa lepaskan dulu semua baut-bautnya menggunakan obeng plus kecil. Kemudian kita angkat pelan-pelan penutup mesinnya ini. Dan untuk titik test point dari Mi 5 Gemini ada di sebelah kanan dari seng di mesinnya ini ya. Ada 2 titik di sini, ini dia titik test point-nya. Di sebelah kanan seng dari penutup IC-nya. Kedua titik test point ini harus kita hubungkan untuk masuk ke IDL mode. Dan kita perlu siapkan juga kabel data, gunakan kabel data yang bagus. Nggak harus ori, nggak apa-apa. Kemudian perlu diingat untuk Mi 5 Gemini itu konektor USB-nya adalah Type-C. Jadi bisa gunakan kabel data Type-C atau pakai micro USB dengan sambungan Type-C seperti ini. Untuk melakukan test point, handphone ini harus dalam keadaan mati. Dan posisi terkunci Mi Cloud seperti ini, ketika kita tekan tombol powernya, maka kita tidak bisa menyentuh menu mati daya. Kemudian kita bisa melakukan cabut soket atau konektor baterainya ini untuk langsung mematikan handphone ini.
Ketika konektor baterainya sudah kita cabut, otomatis handphone tidak mendapatkan daya dari baterai dan langsung off. Kemudian langsung aja kita colokkan kabel data ke handphonenya dan letakkan handphone di tempat yang nyaman. Jangan sampai tersenggol, jangan sampai goyang saat melakukan test point. Jadi teorinya adalah seperti ini. Kita hubungkan dua titik test point. Sambil menghubungkan kedua titik test point, kita colokkan ujung kabel data yang satu ke laptop. Oke, kita coba sekarang ya. Hubungkan kedua titik test point menggunakan pinset, harus rapat antara titik test point dan mata pinsetnya. Kemudian kita colokkan kabel data ke laptop. Kemudian lepaskan pelan-pelan test point-nya dan kita tempatkan handphone di tempat yang nyaman. Kemudian kita menuju ke tampilan komputer, kita cek dulu apakah handphone ini sudah terbaca sebagai IDL mode atau belum. Kita bisa membuka device manager pada Windows yang kita gunakan. Kemudian perhatikan pada bagian Podcom dan LPT. Kalau ternyata belum terbaca, jadi ini belum terbaca test point-nya ya, kita bisa mengulangi lagi test point-nya. Kita coba untuk test point dengan baterai terpasang. Tadi aku lupa ya, untuk Mi 5 ini test point-nya baterai harus terpasang dulu. Kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita ulangi lagi proses test point-nya. Jadi soket baterai tetap terpasang dengan keadaan handphone off atau mati. Kemudian kita coba lagi untuk menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset dan sambil melakukan test point kita colokkan kabel data ke laptop. Jika ternyata pada device manager tetap belum terbaca Podcom dan LPT-nya, berarti test point-nya belum berhasil. Memang seperti ini, untuk melakukan test point kadang kita perlu beberapa kali sampai berhasil terbaca sebagai IDL mode 9008. Tadi handphonenya masih menyala logo MI, berarti test point-nya belum terbaca. Oke, sekarang kita coba untuk ulangi lagi. Kita hubungkan handphone ke kabel data, kemudian hubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Sambil melakukan test point, colokkan kabel data ke laptop. Kemudian angkat pelan-pelan dan perhatikan. Sekarang sudah terbaca ya, ada Podcom dan LPT, kemudian di bawahnya sudah muncul Qualcomm HS-USB key loader 9008 pada COM 4. Dan COM-nya tidak harus COM 4 ya, tidak harus sama dengan video ini. COM-nya bisa berbeda-beda tergantung dari komputer membacanya sebagai COM berapa. Kemudian untuk Mi Flash-nya kita klik refresh, tadi sudah muncul COM 4 pada kolom device, sudah sama dengan yang muncul pada device manager. Kita langsung bisa melakukan flash, klik aja tombol flashnya sampai proses flash Mi Cloud-nya selesai. Untuk durasi flashingnya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 17 menit lah. Atau mungkin bisa lebih cepat tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan untuk proses flashing dan juga tergantung dari kesehatan eMMC handphone tersebut. Oke, sekarang sudah flash down, kemudian restartnya sudah sukses. Kita akan kembali ke handphonenya untuk kita nyalakan. Oke, langsung aja kita angkat handphonenya dulu dan kita lepaskan kabel datanya. Untuk menyalakan handphone ini, kita bisa lepaskan dulu soket baterainya. Kita lepaskan sejenak sekitar 5 detik. Kemudian bisa kita pasang lagi dan kita tekan tombol power aja untuk menyalakannya. Tahan tombol powernya sampai muncul logo MI di layarnya. Kemudian kalau sudah muncul logo MI, kita bisa tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Dan proses loading ini bisa lebih lama durasinya daripada waktu flash tadi. Kira-kira bisa membutuhkan waktu 15 menit sampai dengan setengah jam. Atau bahkan bisa lebih dari setengah jam, tergantung dari kesehatan memori internalnya. Untuk Mi 5 ini sudah menggunakan UFS ya, bukan menggunakan eMMC lagi. Oke, kita percepat aja durasinya. Sekarang sudah muncul welcome screen. Ternyata untuk file Mi Cloud-nya masih menggunakan MIUI 8. Langsung aja bisa kita setup MIUI-nya atau tampilan awal ini sampai ke tampilan menu. Pilih bahasa, pilih lokasi, kemudian next lagi. Untuk proses pilih lokasi memang sedikit lama, ada tampilan loading mengatur lokasi. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa lanjut proses setupnya. Pilih keyboard, kita pilih Google Keyboard aja. Kemudian next lagi. Kemudian hubung ke jaringan bisa kita lewati dulu aja. Jangan kita konekkan ke jaringan internet, baik itu via WiFi ataupun via kartu data atau via SIM card saat proses setupnya. Jadi nanti tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu,
baru bisa kita pasang kartu atau kita konekkan ke jaringan WiFi. Di sini ada loading memuat aplikasi untuk akhir setupnya. Dan proses loading ini bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 15 menitan juga. Kita letakkan handphonenya dan kita tunggu aja. Kalau sudah selesai proses loading memuat aplikasinya, handphone akan langsung masuk ke tampilan menu. Dan sekarang kita baru aman untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet. Bisa menggunakan WiFi ataupun kartu SIM data seluler ya. Di sini untuk versi MIUI-nya MIUI 8.0.2.0. Dan MIUI ini jangan sampai terupgrade. Kita coba untuk konekkan dulu ke jaringan internet. Di sini kita gunakan WiFi. Buat yang tidak ada WiFi, silahkan bisa gunakan data seluler. Kemudian saat sudah terkoneksi ke jaringan WiFi, mungkin akan muncul pembaruan tersedia seperti ini. Dan jangan kita klik pembaruannya. Intinya jangan sampai terupgrade firmware-nya atau MIUI-nya, karena bisa jadi handphone akan kembali terkunci micloud-nya. Jadi kita bertahan aja di MIUI 8 ini. Untuk akun Mi-nya juga tidak bisa kita gunakan lagi. Kemudian handphone ini juga tidak bisa direset ulang ke pengaturan pabrik. Jika kita coba untuk reset ulang ya, kembali ke setelan pabrik, maka akan muncul error sayangnya setelan telah berhenti. Tetapi yang jelas, file ini sudah mampu melakukan bypass micloud, kemudian untuk sensornya juga aman. Pantangannya adalah jangan kita lakukan flashing ulang atau kita upgrade MIUI-nya. Karena apabila terupgrade MIUI-nya, maka akan terkunci kembali micloud-nya. Silahkan buat yang tukang servis berikan penjelasan kepada usernya agar handphone tidak terkunci akun Mi-nya lagi. Sementara ini handphone sudah normal. Untuk browsing bisa, kemudian download aplikasi jelas juga bisa. IMEI aman, tidak ada masalah dengan IMEI, berarti tidak ada masalah dengan jaringan seluler. Semuanya sudah kembali normal. Hanya saja akun Mi tidak bisa digunakan. Handphone jangan sampai di-upgrade dan handphone tidak bisa di-reset ulang ke pengaturan pabrik. Jika kita ingin melakukan flash ulang, maka silahkan lakukan flash dengan file micloud ini juga agar handphone tetap bisa digunakan dan tidak terkunci lagi micloud atau akun Mi-nya. Oke, sekarang bisa kita kembalikan dulu untuk bagian-bagian yang tadi kita lepaskan. Kita pasang lagi untuk penutup mesin dan casingnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.